Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas geografi pertemuan kedua. Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas contoh soal dari ketiga macam angka kelahiran. Ada angka kelahiran kasar, angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran umum. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah contoh soal dari angka kelahiran kasar atau biasa disebut dengan CBR atau Crude Birth Rate. Nah, di sini ada contoh soal. Berdasarkan sensus tahun 2010, di Jawa Barat terdapat jumlah penduduk 25 juta jiwa dan banyaknya bayi yang lahir hidup dalam setahun adalah 500.000 jiwa. Berapakah CBR Jawa Barat? Nah, pada soal ini kita diharuskan menghitung angka kelahiran kasar atau CBR. Nah, di sini kita bisa tulis dulu. Diketahui B atau bayi yang lahir sebanyak 500.000 jiwa. P atau penduduk sebanyak 25 juta jiwa. Nah, rumus untuk menghitung angka CBR adalah B per P dikali 1000. Di sini kita mulai memasukkan angkanya. B di mana 500.000 jiwa per 25 juta jiwa dikali 1000. Selanjutnya di sini dari 1000 bisa kita coret. 1000 dicoret nolnya sama 25 juta jiwa kita coret nolnya. Jadi 500.000 per 25.000. Hasilnya adalah 25 bayi yang lahir. Keterangannya adalah jadi terdapat 20 jiwa bayi yang lahir per 1000 wanita di Jawa Barat. Oke, selanjutnya adalah contoh soal angka kelahiran umum atau biasa disebut dengan GFR. Nah, di sini ada soalnya. Di desa Sukabahagia, banyaknya penduduk usia 15 sampai 49 tahun pada tahun 2019 adalah 9.000 jiwa, sedangkan jumlah bayi yang lahir adalah 900 jiwa. Hitunglah angka kelahiran umum desa Sukabahagia. Nah, di sini untuk angka kelahiran umum yang digunakan adalah penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 49 tahun. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Pertama ada B atau kelahiran, yaitu ada 900 jiwa. Selanjutnya ada penduduk atau P, yaitu sebanyak 9.000 jiwa. Nah, di sini kita masuk ke dalam rumus. GFR sama dengan B atau kelahiran per penduduk produktif dikali 1000. Kita masukkan angkanya 900 per 9.000 dikali 1000. Di sini bisa kita coret, 1000-nya kita coret, sama 0 yang ada di 9.000-nya kita coret. Jadi tinggal 900 dibagi 9 sama dengan 100 bayi. Keterangannya, jadi terdapat 100 jiwa bayi yang lahir per 1000 wanita usia produktif atau usia 15 sampai 49 tahun di desa Sukabahagia. Sekarang kita lanjut ke contoh soal kelahiran menurut kelompok usia atau biasa disebut dengan ASBR. Di sini ada soalnya. Penduduk wanita kelompok umur 25 tahun sampai 30 tahun di Desa Sukajaya pada tahun 2019 adalah 2.000 jiwa. Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tersebut adalah 50 bayi. Hitunglah angka kelahiran dari kelompok wanita umur tersebut. Jadi pada soal ini kita diminta menghitung angka kelahiran dari kelompok wanita umur 25 sampai 35 tahun. Kita tulis yang diketahuinya, kelahiran dari kelompok wanita 25 sampai 30 tahun sebanyak 50 jiwa. Penduduk wanita usia 25 sampai 30 tahun sebanyak 2.000 jiwa. Kita mulai masuk ke rumusnya. ASBR kelompok umur usia 25 tahun sampai 30 tahun
sama dengan kelahiran dari wanita 25 tahun sampai 30 tahun per penduduk usia 25 tahun sampai 30 tahun dikali 1000. Kita masukkan angkanya 50 per 2000 dikali 1000. Nah, ini bisa kita coret, 1000-nya kita coret, 2000-nya kita coret. Jadi, tinggal 50 per 2 atau 50 dibagi 2 sama dengan 25 bayi. Jadi, terdapat 25 jiwa bayi yang lahir per 1000 wanita usia 25 sampai 30 tahun di Desa Sukajaya. Itu adalah contoh soal dari angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, sama angka kelahiran menurut kelompok usia. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa kita bahas di grup WhatsApp ini. Selanjutnya, kita lanjut ke angka kematian. Nah, di sini angka kematian atau biasa disebut dengan mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Nah, di sini angka kematian juga sama seperti angka kelahiran, mempunyai faktor pendukung sama faktor penghambat. Nah, di sini kalau faktor pendukung angka kematian disebutnya promortalitas, yang berarti pendukung kematian. Nah, di antara beberapa faktor di sini ada pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Ketiga, kecelakaan lalu lintas. Keempat, bencana alam. Kelima, peperangan. Nah, di tahun sekarang yang sedang kita alami, tahun 2020 hingga 2021 awal, kita sedang mengalami yang namanya faktor pendukung angka kematian, yaitu bencana alam. Bencana alam yang disebabkan oleh virus yang tidak terlihat, yaitu COVID-19. Nah, di sini akibat dari COVID-19 ini banyaknya angka kematian yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi COVID-19 ini merupakan salah satu dari faktor pendukung angka kematian. Nah, kalau di sini ada peperangan, biasanya peperangan itu terjadi pada masa lampau. Dulu itu faktor pendukung angka kematian disebabkan oleh peperangan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke faktor penghambat kematian atau biasa disebut dengan antimortalitas. Nah, di sini antimortalitas atau faktor penghambat angka kematian yang pertama adalah tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Dan yang keempat adalah ajaran agama yang melarang bunuh diri. Seperti itu. Nah, angka kematian antara lain dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar atau crude death rate dan biasa disebut dengan CDR, dan angka kematian menurut kelompok umur atau age specific death rate atau biasa disebut dengan ASDR. Nah, ada satu lagi di sini yang belum masuk, yaitu infant mortality rate, yaitu angka kematian bayi. Di sini kurang. Jadi nanti silakan kalian catat sendiri. Angka kematian yang ketiga adalah infant mortality rate atau angka kematian bayi. Nah, sekarang kita lihat rumus dari angka kematian kasar. Nah, di sini rumus dari angka kematian kasar kurang lebih sama. CDR, D per P dikali K, di mana D adalah jumlah kematian, P penduduk, dan K konstanta. Konstantanya tetap 1000. Kita lanjut lagi. Ada angka kematian menurut kelompok umur. Nah, angka kematian menurut kelompok umur ini sama seperti angka kelahiran menurut kelompok umur. Bedanya, kalau kemarin yang dipakai angka kelahiran, sekarang dipakai adalah angka kematiannya. Di sini, jumlah penduduk yang meninggal per jumlah penduduk kelompok tersebut dikali 1000 atau dikali konstanta. Nah, yang terakhir ada angka kematian bayi atau
infant mortality rate atau IMR. Nah, di sini menunjukkan jumlah bayi yang meninggal dunia dari setiap 1000 kelahiran dalam periode tahun tertentu. Nah, di sini rumus dari IMR adalah IMR sama dengan D0 per B dikali 1000, di mana D0 adalah jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun atau 0 tahun. B adalah jumlah kelahiran, K adalah konstanta. Nah, konstanta yang digunakan tetap 1000. Di sini kita masuk ke dalam contoh soal angka kematian kasar atau CDR. Pada tahun 1990, jumlah penduduk di Kecamatan Sukamulya sebanyak 10.000 jiwa, dan jumlah penduduk yang meninggal adalah 500 jiwa. Hitunglah angka kematian kasar Kecamatan Sukamulya. Di sini kita disuruh menghitung CDR dari Kecamatan Sukamulya. Kita masukkan dulu yang diketahui. Angka kematiannya ada 500 jiwa. Penduduknya ada 10.000 jiwa. Kita masukin rumusnya. CDR sama dengan D per P dikali 1000. Di mana D adalah 500 per 10.000 dikali 1000. Nah, di sini 1000-nya bisa kita coret, 0,3 di 10.000-nya juga bisa kita coret. Jadi, 500 per 10. Maka CDR-nya adalah 50 jiwa, karena 500 dibagi 10 adalah 50. Jadi, terdapat 50 jiwa penduduk yang meninggal di Desa Sukamulya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal angka kematian menurut kelompok umur atau biasa disebut dengan ASDR. Soalnya, pada tahun 1996 di Kota Sukamaju, jumlah penduduk yang berumur 10-14 tahun berjumlah 50.000 orang. Jumlah kematian penduduk yang berumur 10-14 tahun adalah 3.000 orang. Berapa ASDR umur 10-14 tahun di Kota Sukamaju? Kita menghitung ASDR dari umur 10-14 tahun. Kita tulis dulu, kematian dari penduduk umur 10-14 tahun adalah 3.000 orang atau 3.000 jiwa. Penduduk umur 10-14 tahun adalah 50.000 orang atau 50.000 jiwa. Rumusnya adalah ASDR umur 10-14 tahun sama dengan kematian penduduk umur 10-14 tahun per penduduk umur 10-14 tahun dikali 1000. Kita masukin angkanya, yaitu 3.000 per 50.000 dikali 1000. Nah, di sini 1000-nya bisa kita coret, 1000 dicoret, 0,3 yang ada di 50.000 juga dicoret. Jadi, tinggal 3.000 dibagi 50 sama dengan 60 jiwa. Jadi terdapat 60 jiwa penduduk usia 10-14 tahun yang meninggal di Desa Sukamaju. Kita lanjut yang terakhir, yaitu contoh soal angka kematian bayi atau biasa disebut dengan IMR. Soalnya, di Desa Sukaratu pada tahun 2019 terjadi kelahiran sebanyak 160 bayi. Dari kelahiran tersebut, ada 20 bayi yang meninggal dunia. Hitunglah angka kematian bayi Desa Sukaratu. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. D0 atau kematian bayi di bawah 1 tahun sebanyak 20 bayi. Kelahiran di desa tersebut ada 160 bayi. Kita masuk ke dalam rumusnya. IMR sama dengan D0 per B harusnya dikali 1000. Kita masukin angkanya. Bayi yang meninggal ada 20 per bayi yang lahir ada 160 dikali 1000. Nah, di sini 1000 kita kalikan 20, maka jadi 20.000 per 160. 20.000 dibagi 160 adalah 125 bayi.
Jadi terdapat 125 bayi yang meninggal di Desa Sukaratu. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus berdoa dan belajar. Salam geografi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.